Halo, selamat datang kembali. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini aku akan merangkum sebuah jalan cerita dari sequel keduanya Maleficent dengan judul Maleficent Mistress of Evil. Cerita diawali dengan memperlihatkan tiga orang pria yang akan melakukan pekerjaan bejat dengan cara menculik para peri dari kerajaan Morse. Salah satu dari mereka ada yang berhasil lolos dan berhasil menangkap salah satu dari peri di sana. Namun nasib baik tidak memihak kepada dua pria lainnya, yang dimana mereka ditangkap oleh Maleficent dan mungkin saja terbunuh. Di kerajaan bernama Kerajaan Alstead, seorang pria yang selamat tadi pun memberikan peri yang ia culik kepada peri pekerja di kerajaan tersebut dengan imbalan yang tidak banyak. Dan 5 tahun sejak kematian Raja Stefan, Aurora telah memerintah sebagai Ratu Morse, dengan Maleficent sebagai penjaga serta pelindung Morse. Terlepas dari itu, saat ini Maleficent dibenci dan dianggap sebagai penjahat karena cerita yang dibuat-buat oleh penduduk di sana. Namun yang bisa diketahui bahwa cinta kasih dan ketulusan Maleficent lah yang membuat kutukan Aurora bisa tercabut, juga bisa membuatnya jauh lebih baik. Dan tiba di mana para peri dan Pangeran Philip sudah bekerja sama, akan memberikan surprise kepada Aurora dengan cara mempertemukan mereka berdua dengan cara yang terbilang unik dan sangat menghareoskan. Dan tentu pertemuan mereka bukanlah tanpa alasan, yang dimana Pangeran Philip di sini akan melamar Aurora nih. Pinto! Hey! My crown! Will you marry me? Yes, yes. Perlu diketahui bahwa Philip bukanlah seperti yang lain, melainkan ia memiliki hati yang baik dan juga bijak dalam menilai sesuatu. Hal itu bisa dilihat dari caranya memandang bangsa Morse dan Maleficent yang dinilainya itu merupakan bangsa yang baik dan juga adil. Tentu setelah pernikahannya berlangsung, tujuan berikutnya ialah menyatukan dua kerajaan tersebut dan hidup berdampingan dengan damai. Ayah Philip yaitu King John tentu sangat bangga kepada Philip atas keberhasilannya untuk mendapatkan gadis yang dicintainya sedari dulu, yang dimana King John juga mempunyai pemikiran yang sama dengan Philip, yakni akan menyatukan kerajaan mereka. Begitupun sang ibu yaitu Queen Ingrid yang senang dan ingin mengundang Aurora beserta Maleficent untuk makan malam bersama yang akan diadakan malam ini. Dan itu bukanlah tanpa alasan, yang nantinya akan kita saksikan aksi sebenarnya dari Queen Ingrid ini, guys. No, but I insist. Sebelumnya Maleficent tidak setuju dengan hubungan mereka karena manusia itu sangat egois dan dipenuhi rasa ambisi akan kekuasaan. Ia takut jika hal buruk menimpa Aurora juga bangsa Morse. Namun ia tak bisa berbuat banyak dikarenakan Aurora telah menerimanya dan juga sudah jatuh cinta kepada Philip. Well, for one thing, he's... Di kerajaan Alstead kita diperlihatkan dengan banyaknya para penempa yang sedang bekerja, yang dimana mereka semua dikendalikan oleh Ratu Ingrid dengan tujuan yang nantinya akan kita ketahui. Dan bukan itu saja, melainkan ia juga mempunyai seorang periset handal yang dimana ialah seorang peri bernama Lexpetal. Juga diperlihatkannya sebuah alat pintal yang dulunya dikutuk Maleficent dan tentu kutukannya masih bersarang di sana. Singkat cerita, makan malam pun berjalan sebagaimana mestinya dengan seekor burung yang jadi hidangan mereka. Perbincangan hangat pun terlewatkan begitu saja, namun tibalah di mana Queen Ingrid mulai mempermalukan Maleficent, juga mulai membahas cerita lama tentang kerajaan ayah Aurora yakni Stefan, yang kini kerajaan itu sudah diberikan Aurora kepada rakyat di sana. Perbincangan pun semakin memanas dan tibalah di mana Maleficent murka lantaran Ingrid telah menyinggung hak asuh akan Aurora. Intinya di sini sang ratu diam-diam sudah melancarkan aksinya untuk menghancurkan Maleficent. Setelah itu King John tak sadarkan diri dan membuat mereka yang ada di situ mengira bahwa Maleficent telah mengutuk sang raja. Penyatuan Aurora dan Philip pun di sini harus gagal lantaran Maleficent yang memintanya. Bahkan ia juga menganggap bahwa Aurora sudah memihak di keluarga Philip lantaran Aurora tak mau ketika diajak pulang olehnya. Ketika Maleficent keluar dari kerajaan bertujuan akan pulang, tak disangka pesuruh Ingrid pun menembaknya sampai menembus dagingnya. Namun Maleficent berhasil diselamatkan oleh seorang yang juga sangat mirip dengannya. Dan di dalam, Philip meminta pada Ingrid bahwa dengan ciuman cinta sejati mungkin saja bisa mengembalikan sang raja. Ia pun lalu menurutinya. Namun kita semua akan dibuat tercengang dengan ucapan Ingrid yang sangat mengencrotkan. Rest in peace forever. You wanted peace. Lalu di sini Aurora bergegas akan kembali ke Morse bertujuan akan mencari Maleficent untuk mencabut kutukan itu. Namun sesampainya di Morse, Aurora tak menemukan Maleficent, melainkan hanya bertemu dengan Dival yang sekarang lagi terjebak di wujud manusia. Kembali ke kerajaan dengan Ingrid yang baru mengetahui bahwa Maleficent tidak sendiri. Ia pun memerintahkan seluruh para penempa untuk bekerja lebih keras lagi dengan tujuan bahwa mereka harus siap berperang.
Singkat waktu, di sini Maleficent sudah berada di suatu tempat yang mirip seperti sangkar. Kemudian ia menemukan bahwa dirinya tidak sendirian, melainkan ada beberapa spesies yang mirip dengannya, dan kaum ini disebut sebagai kaum Fae. Lalu seorang Fae bernama Bora mulai memancing Vincent untuk marah, bertujuan agar ia mengeluarkan kekuatannya yang hanya dimilikinya seorang diri. Dengan demikian mereka diperlihatkan sekaligus mempunyai harapan untuk bebas di alam dengan adanya bantuan dari Maleficent. Dengan kata lain bahwa mereka sudah siap akan berperang melawan manusia. Kemudian Conan yang sebelumnya menyelamatkan Maleficent mulai memperlihatkan kepada Maleficent dengan tempat itu yang merupakan gua dengan beberapa spesies yang berhasil bertahan hidup, yang dimana dahulu kala tempat mereka berada di Morse, sebab mereka bisa pindah ke sini karena manusia sedari dulu selalu membantainya tanpa belas kasih sedikit pun. Kembali ke Aurora yang sudah berada di kerajaan dengan Ygritte yang akan memanipulasi Aurora untuk segera melangsungkan pernikahannya dengan Pangeran Philip. Tak lepas dari itu, Ygritte juga memerintahkan pesuruhnya untuk mengundang semua orang termasuk bangsa elf untuk menghadiri acara pernikahan Aurora. And all are expected. Dan di lain sisi ada Maleficent dengan Conan yang menjelaskan jika Maleficent adalah keturunan terakhir dari Phoenix. Oleh sebab itulah mengapa Maleficent mempunyai kekuatan supranatural yang tidak dimiliki oleh kaum Fae lainnya. Di sini Bora juga mendapat kabar jika pernikahan akan digelar di istana kerajaan dalam kurun waktu 3 hari lagi, dan semua orang dari penjuru dunia akan datang menghadirinya, dan di saat itu pula mereka akan berperang. Singkat cerita, terlihat jika Lex Spittle telah berhasil menciptakan bubuk penghancur peri. Namun karena bahan yang dibutuhkan sangat terbatas, ia pun meminta pada Ygritte untuk mencari bahan itu yang berupa sekuntum bunga dari Morse. Dan bunga itu disebut sebagai bunga pusara, sekaligus mulai mempraktekkan hasil jerih payahnya. The Moors will be mine. Setelah itu para prajurit pun diperintahkan untuk mengambil seluruh bunga pusara di kerajaan Morse. Dengan demikian Maleficent pun mempunyai insting buruk dan pergi menuju ke Morse. Namun sayangnya sesampainya di sana bunga-bunga itu pun sudah habis diambili. Dan saat itu juga Maleficent hampir saja terbunuh oleh para prajurit yang ternyata sedang bersembunyi di sana. Beruntungnya ada Conan yang sekali lagi menolongnya dengan mengorbankan nyawanya. Dan singkat waktu hari pernikahan pun tiba, dengan sudah banyaknya para kaum Morse yang akan merayakannya. Terkecuali Devil yang tak dibolehkan masuk karena para penjaga mengira ia adalah manusia. Dan bisa diambil kesimpulan jika manusia tidak diperbolehkan untuk menghadirinya. Tentu di sini Devil mulai berhipotesis bahwa ada yang janggal dengan ini semua. Kemudian di salah satu adegan memperlihatkan Aurora yang tanpa sengaja mendapatkan ruang rahasia milik Queen Ygritte. Ia pun masuk ke sana dan melihat jika jarum alat pintal yang dulunya mengutuk dirinya berada di ruangan itu. Di saat akan menyentuh jarum itu, ia pun diberikan secercah ingatan yang dimana Ygritte sendirilah yang menusuk sang raja menggunakan alat pintal itu. Bahkan sangat dibuat tak habis fikri bahwa ternyata sangat banyak sekali para peri yang dikurung di sana. Sekaligus mengetahui bahwa Lex Spittle dulunya ialah seorang peri yang juga memiliki sayap. Namun sayapnya itu diambil oleh Ygritte kemudian memperkerjakan dirinya untuk tujuan pribadi. Dan di saat itu juga datanglah Ygritte dengan para pasukan penjaga yang akan mengurung Aurora di kamarnya. Namun di sini Aurora mulai melakukan teknik jitu dengan mengalihkan perhatian para penjaga agar ia bisa lolos dari sana. Dan ternyata pernikahan ini adalah sebuah jebakan yang dimana para peri di sini akan binasa oleh adanya serbuk penghancur tersebut bersamaan dengan pecahnya peperangan saat ini. Now, Beralih ke Aurora yang menjelaskan ke Philip sekaligus menunjukkan bukti bahwa bukanlah Maleficent yang mengutuk sang raja, melainkan ibunya sendiri. Dan di lain sisi ada Conan yang sudah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dan mentransfer seluruh kekuatannya kepada Maleficent. Di saat itu juga pupil mata dari Vincent pun berubah dan menunjukkan bahwa kini ia sudah mempunyai power yang signifikan terbilang sangat overpower. Usai dengan itu kita diperlihatkan dengan Devil dan Aurora yang hendak menolong para peri yang dikurung di dalam kastel tersebut. Namun para penjaga tentu menghalanginya. Dan di saat sudah terdesak tak disangka perubahan wujud Devil pun berubah menjadi seekor beruang dengan paruh gagak yang sangat brutal menyerang para penjaga tersebut. Sekaligus bisa menolong para peri di dalam sana. Penampakan itu bisa terjadi atas bantuan Maleficent yang sekarang sudah kembali dengan kebrutalan yang hakiki.
Dan di sini Philip bisa saja membunuh Bora. Namun karena memiliki hati yang bijaksana, ia pun tak melakukannya dan juga mulai menjelaskan bahwa peperangan ini milik ibunya, bukan atas kemauannya. Singkat waktu, karena berusaha melindungi Aurora dari panah Ygritte, Maleficent pun harus menghilang untuk selamanya. Tentu kejadian itu membuat Aurora sangat sedih sehingga meneteskan air mata rasa sayangnya ke debu Maleficent. Tak membutuhkan waktu lama, Maleficent pun bangkit kembali dengan wujud yang berbeda, yakni Phoenix hitam legam yang sangat arogan sehingga membuat bangunan di sekitarnya hancur berantakan. Tentu hal itu membuat Ygritte sangat ketakutan dan sangat brutal mendorong Aurora. Untuk yang kedua kalinya, Maleficent di sini kembali menyelamatkan Aurora. Setelah itu keadaan pun kembali aman dan membuat bangsa peri dan manusia berdamai untuk selama-lamanya. Sedangkan Ygritte kini dikutuk oleh Maleficent menjadi seekor kambing. Bahkan pernikahan Aurora dan Philip juga digelar di lingkungan kerajaan saat ini. Dan semuanya kini menjadi seperti sedia kala, begitupun Raja Jon yang sudah bangkit karena Maleficent telah mematahkan kutukan dari alat pintal tersebut. Dan film pun berakhir dengan menampilkan Aurora dan Philip yang akan melakukan pengencerotan. Nah, itulah cerita dari film yang berjudul Maleficent Mistress of Evil. Seperti biasa, maafkan jika ada kesalahan kata dalam penyampaian, beserta kurang detailnya dalam mengulas. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.